Jadi monggo jenengan semua kalau ada waktu sampaikan saja video ini sama beliau-beliau. Bilangin saya Gus Abdul Razak meminta kepada para alim, para ulama baik yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, mohon sempatkan waktu untuk membaca referensi kitab-kitab nasab bil khusus yang ada kaitannya dengan Pak Alawi. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Satu narasi yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Abdul Razak yang merupakan penggawa dari Forum Suryat Wali Songo, di mana dalam satu waktu ada pertanyaan yang masuk ke beliau terkait dengan nasab kelam Ba'alawi, dan beberapa ulama-ulama di Indonesia yang saya kira memang sangat tenar seperti Gus Baha, kemudian Uwas dan Uwah ya, Ustaz Adi Hidayat, yang dinilai oleh netizen tidak pernah secara serius mau membahas soal nasab Ba'alawi. Dan pada video kali ini Kiai Abdul Razak memberikan tanggapannya kenapa ketiga ulama tersebut tidak mau membahas secara tegas nasab kelam Ba'alawi yang hari ini Kiai Manduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya menganggap bahwa nasab kelam Ba'alawi rungkat alias palsu atau terputus. Bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Abdul Razak terhadap pertanyaan tersebut? Coba kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan masuk saudaraku sekalian. Ada 3 pertanyaan yang masuk yang hari ini akan kami sampaikan. Pertama, tentang belum pernah saya mendengar pendapat yang serius dari para ulama muda seperti Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Uwas tentang nasab Ba'alawi yang oleh sebagian orang dianggap batal. Mohon pendapat panjenengan Gus. Terima kasih. Pendapat saya nggak apa-apa. Ya biarkan saja. Yang menganggap batal ya biarkan saja. Yang belum pernah belajar ilmu nasab juga biarkan saja. Sebab ilmu itu tidak bisa dipaksa-paksa. Orang itu hadir dengan nilai kekurangan dan kelebihannya. Barangkali menurut saya, Gus Baha tidak ada waktu untuk belajar ilmu nasab. Maka kalau memang sampean pernah ketemu sama beliau, ya coba suruh mensempatkan waktu untuk belajar ilmu nasab dari abad ketiga sampai abad Kiwari. Misalnya aja. Atau Nyon Sewu. Termasuk juga Ustadz Adi Hidayat. Mungkin beliau terlalu sibuk dengan kegiatannya sehingga belum sempat untuk memutalaah kitab-kitab nasab. Itulah yang menjadikan beliau-beliau ini belum bisa berkomentar secara serius tentang nasab Ba'alawi. Itu saja barangkali menurut kami mah. Dan kalau mereka sudah membaca dengan serius, memutalaah, mah pasti mereka akan berkomentar. Karena hakul yakin. Kita bersepakat jika sesuatu itu dianggap tidak baik, maka pasti kita akan menyampaikan hal yang terbaik. Jika sesuatu dianggap tidak benar, maka PR kita adalah pasti kita akan menyampaikan sesuatu dengan kebenaran, mana yang benar. Jika sesuatu itu dianggap batil, maka pasti kita akan menyampaikan mana yang hak. Begitu ya? Saya yakin itu. Jadi monggo jenengan semua kalau ada waktu sampaikan saja video ini sama beliau-beliau. Bilangin saya Gus Abdul Razak meminta kepada para alim, para ulama baik yang sudah sepuh ataupun yang masih muda, mohon sempatkan waktu untuk membaca referensi kitab-kitab nasab bil khusus yang ada kaitannya dengan Pak Alawi. Monggo. Oke. Terima kasih. Pertanyaan kedua. Permasalahan nasab menurut panjenengan ada hubungannya enggak dengan Pilpres yang sebentar lagi akan digelar? Menurut saya pasti ada hubungannya. Ada efeknya lah, walaupun memang tidak dominan. Maka sangat disayangkan sekali kalau ada tokoh politik yang kurang melihat perkembangan nasab yang ada di medsos. Ini sangat disayangkan. Padahal
mau tidak mau akan berdampak kepada calon presiden mana yang dia akan pilih. Percaya deh, saya secara pribadi punya pilihan presiden, walaupun sampai hari ini belum bisa kami sampaikan, pun salah satu dasar pemikirannya adalah tentang pernasapan. Nanti insya Allah, tunggulah ya. Nanti setelah kami deklarasi, kami akan sampaikan presiden nomor berapa pilihan kami nanti. Oke, dasar-dasar pemikiran, sebab alasannya kenapa kami memilih pun akan kami sampaikan. Bukan bermaksud untuk mempengaruhi khalayak, bukan. Ya paling tidak mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Setelah debat capres kemarin, Gus, yang ditayangkan di beberapa media, menurut panjenengan siapa yang paling berkualitas dan layak untuk menjadi capres? Semuanya berkualitas dan semuanya layak untuk menjadi capres dan cawapres. Karena tiga pasangan itu bagi kami adalah manusia pilihan yang Allah sodorkan untuk kita agar kita memilih salah satu pasangan. Kan nggak mungkin tiga-tiganya kita pilih. Presidennya kan hanya satu, capresnya hanya satu. Yang kepilih tidak usah jumawa, yang tidak kepilih juga mestinya biasa-biasa saja. Dalam kompetisi itu pasti siapa yang menjadi pemenang akan ada dan siapa yang tidak menjadi pemenang pun akan ada. Semua mesti berjiwa besar. Yang sangat tidak boleh kita lakukan adalah mengintimidasi, mendoktrin seseorang, memaksa hak pilih seseorang untuk mengikuti pilihan seseorang. Nah ini yang tidak boleh. Karena pemilihan, pencoblosan adalah hak asasi yang dijamin oleh undang-undang untuk kita tuangkan sebagai bentuk demokrasi kita, partisipasi kita terhadap perkembangan, pembangunan, kemajuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang kami sampaikan. Semoga memberikan inspirasi yang baik untuk kita semua. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan agar negeri ini semakin jaya, semakin berkah dan damai Allah limpahkan untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak. Sungguh ini luar biasa. Artinya dari sisi keilmuan beliau betul-betul membuka lebar agar seluruh ulama-ulama yang mau berkomentar soal nasab Rambalawi supaya jelas, terang, tegas, ya harus belajar ilmu nasab. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh beliau sah-sah saja ya, sebagai salah satu bentuk sekali lagi edukasi buat kita semuanya agar kemudian jangan kita ini lebih awal memframing ulama-ulama karena tidak tegasnya membahas soal nasab lalu kemudian dianggap pro. Ya kalau menurut tanggapan dari Kiai Haji Abdul Razak ya boleh jadi mereka-mereka yang tidak tegas di dalam membahas soal nasab Rambalawi itu karena tidak paham soal ilmu nasab. Oleh karena itu beliau sampaikan agar pelajar. Yang kedua soal politik saya kira sangat normatif jawaban beliau dan saya kira apapun yang disampaikan oleh Kiai Abdul Razak terkait soal pilihan politik terkait dengan bagaimana hubungannya nasab dengan politik itu adalah merupakan pendapat pribadi beliau dan tidak boleh kita campuri karena bagaimanapun juga soal pilihan politik ini kan merupakan pilihan personal ya, siapa yang mau dipilih dan apakah itu ada hubungannya dengan nasab ya tergantung siapa saya kira yang menilai hal tersebut. Tapi bagi kita yang paling penting adalah bahwa diskursus soal nasab ini jangan sampai kemudian selesai begitu saja tanpa ada ujung pangkalnya. Yang pasti bahwa sampai hari ini nasab Rambalawi itu selama belum ada jawaban atau selama tesis Kiai Imad belum ada antitesis yang dilahirkan oleh Ba'lawi ataupun pendukung kelam Ba'lawi, maka selama itu juga
nasab Rambalawi dinilai rungkat, atau misalnya tidak berani melakukan tes DNA, maka sama saja tetap rungkat. Itulah konsekuensi logis dari sebuah keilmuan kalau kemudian itu tidak dibantah secara ilmiah. Nah, hari ini banyak yang membantah, tapi hanya sekedar koar-koar di media sosial tanpa data dan fakta. Karena ini nasab, berarti harus ada kitab-kitab penunjang, baik itu yang primer maupun yang sekunder, atau setidaknya melakukan tes DNA. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.